Salah kalanya nih. Harusnya karena nggak boleh diklat. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, baik, kita mulai ya. Mungkin apa pesannya JV kemarin mau buka yang kuis. Jadi kita coba lagi kuis. Mungkin kalau kesempatan yang masih ada kan kuis tuh saya berikan kemarin tuh beberapa kali ya. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali gitu. Kalau mau apa dikerjakan lagi yang masih belum maksimal dan mungkin yang belum ya harapannya bisa bisa lebih maksimal nilainya ya. Kita mulai dari yang pertama ya, struktur statis tak tentu, model struktur di mana jumlah reaksi perletakan atau tumpuannya itu ada berapa. Dan kita bahas yang statis tak tentu ya. Ini mestinya paham ya, uh, Anggit ya. Statis tak tentu itu jumlah reaksinya pasti harus lebih dari 3. Berarti yang benar harusnya jawabannya yang ini ya. Uh, kalau ada yang nggak paham, dipotong aja langsung ya. Salah satu kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk memahami materi yang pertama kita kan membahas teori persamaan 3 momen. Nah ini mungkin juga untuk JV karena tugas satunya masih salah ngerjakannya ya. Persamaan 3 momen itu hanya dipakai untuk menghitung analisa struktur statistik tertentu dan juga terutama di sini kita terapkan untuk menghitung momen primer. Nah, itu apa bisa menyelesaikan struktur statika tentu. Ini tentunya benar ya. Tapi pada penerapan tipe apa gitu. Karena yang di quiz 1 itu kalau nggak salah ditanyakan juga pada tipe balok statistik tentu atau portal statistik tentu atau konstruksi rangka batang statistik tentu ya. Nah, persamaan 3 momen ini hanya bisa diterapkan di balok ya. Jadi kalau di portal nggak bisa karena portal itu ada kolom, ada balok, sementara apa kita menghitung titik berat dan lain-lain tuh fokusnya hanya pada jarak yang apa horizontal aja ya, berarti hanya bisa diterapkan di balok aja ya. Kalau apa menyelesaikan benar atau salahnya sih benar ya. Kemudian untuk nomor 3, untuk menyelesaikan struktur statistik tentu, metodenya apa saja ya yang sudah kita pelajari dari eh, apa analisa struktur 1, kemudian sekarang analisa struktur 2 dan juga di statika 2B ya. Ini dari sekian ini metode yang bisa dipakai untuk membahas statistik tentu yang mana? Ya tentunya persamaan 3 momen karena ini apa kuis yang diberikan di awal ya. Atau kalau toh sekarang berarti selain persamaan 3 momen kita sudah belajar teori slope deflection ya. Kemudian sudah belajar lagi cross ya. Dan di analisa struktur 1 selain apa persamaan 3 momen kita juga sudah belajar eh, apa ini apa deformasi yang seimbang ya apa nama teorinya ada lagi satu lagi ya cuman nggak disebutkan di sini ya selain persamaan 3 momen ada lagi deformasi yang konsisten ya, konsisten deformasi ya. Jadi sebetulnya bersama apa analisa struktur statistik tentu itu yang pertama kita ajarkan adalah apa deformasi yang konsisten ya atau consistent deformation, kemudian persamaan 3 momen, kemudian slope deflection dan cross ya. Jadi ada 4 teori yang nanti akan digunakan. Karena di sini yang benar hanya satu ya, karena Cremona itu dipakai buat menghitung konstruksi rangka batang, untuk menghitung gaya batang ya. Keseimbangan titik ini juga dipakai buat menghitung gaya batang. Metode potongan ini juga dipakai buat menghitung gaya batang pada konstruksi rangka batang ya. Berarti yang lainnya salah. Kemudian model struktur seperti ini termasuk portal tipe apa. Jadi portal kalau kita bicara dia statistik tentu itu ada
jenis portal yang dinamakan portal tetap atau pergoyangan, ya. Perbedaan tetap sama bergoyang itu adalah pada defleksinya. Apakah ada deformasi yang berbentuk defleksi? Berarti defleksi itu pergeseran arah horizontal ataupun pergeseran arah vertikal. Kalau misalnya ada, tapi karena ini tumpuannya di apa dasar, berarti nggak akan ada pergeseran vertikal ya. Berarti kalau apa yang memungkinkan adalah pergeseran horizontal. Ini bisa bergeser arah horizontal nggak ya? Karena di sini juga ditahan jepit, di sini ditahan jepit dan sendi, berarti dia nggak akan ada pergeseran arah vertikal maupun horizontal. Berarti kalau tidak ada pergeseran atau yang kita katakan defleksi, berarti dia termasuk portal tetap, ya. Jelas ya. Kemudian yang kedua sekarang, Eh, portal seperti ini apakah termasuk portal tetap atau pergoyangan? Kita lihat lagi ada pergeseran nggak, gitu ya. Nah ini udah jelas di sini tidak ada tumpuan di arah horizontal ini, adanya tumpuan di bawah aja. Berarti pergeseran vertikal nggak akan terjadi, tapi pergeseran horizontal pasti bisa, apalagi ini didorong ke sini, ya. Berarti dia termasuk dari portal yang bergoyang. Ya. Nah, kalau yang seperti ini mirip yang atas tadi, tapi tidak ada gaya horizontalnya, hanya beban vertikal. Kita lihat secara struktur dia bentuknya simetris, ya, kiri kanan, kemudian data kekakuannya juga sama, bebannya di tengah. Kalau dia simetris, berarti dia hanya ada lendutan aja nih, ya. Berarti nggak mungkin bergeser ke kiri atau ke kanan. Berarti ini kita katakan sebagai portal tetap, ya. Kemudian sekarang lanjutannya. Pada model struktur seperti ini, berarti dia termasuk portal tetap ya, mengacu jawaban dari atas. Sekarang ditanya deformasi yang bernilai tidak nol yang dipakai dalam persamaan slope deflection ada berapa ya. Jadi deformasi yang nilainya nggak nol ya. Yang nilainya nggak nol, yang nanti akan kita pakai dalam persamaan slope deflection. Persamaan slope deflection itu adalah persamaan momen-momen ujung. Jadi misalnya ini ada MAC, ada MCA, ada MCD, MDC, ada MDB, dan MBD. Ya, masing-masing itu rumus momen sama dengan momen primer ditambah EI per L kali 4 rotasi awalnya ditambah 2 rotasi di ujung akhirnya ditambah akibat pergoyangan yaitu 6 EI delta per L ya. Nah, dari persamaan yang global tadi kalau yang nilainya 0 berarti langsung dicoret dalam persamaan. Nah, sekarang yang masih muncul yang tidak tercoret itu deformasi apa saja ya. Kita lihat jawabannya di sini karena dia merupakan portal tetap ya, berarti tidak akan ada delta. Berarti ini jawaban C pasti salah ya. Tinggal dua jawaban, dua atau empat ya. Ada rotasi A, B, C, D atau rotasi C, D. Ini sudah jelas A sama B-nya jepit, berarti dia rotasinya pasti nol. Jadi udah pasti dicoret nanti dalam persamaan slope deflection. Jadi yang benar yang jawaban A ya. Kemudian, nah dengan soal yang sama tapi ini pergoyangan. Berarti jawabannya sama dengan yang A ditambah yang delta. Berarti yang ini ya, yang C ya. Kemudian sekarang yang ini pada model struktur seperti berikut, jika dikerjakan dengan slope deflection, ada berapa momen ujung atau persamaannya dari slope deflection yang harus dibuat. Ya, momen
ujung itu selalu ada dua, tapi bagi yang ada tumpuan dan pertemuan di kolom sama balok, ya. Tapi untuk ujung bebas itu tidak akan muncul persamaannya karena momen di ujung bebas ini, momen AB ini selalu nol, ya. Karena dia nggak ada tumpuan, terus ada di ujung sendiri, berarti momennya di sini pasti nol dan nggak akan muncul. Berarti persamaan yang ada hanya ada 5, ya. Ini ada 2, ini ada 2, dan ini 1 MBA, ya. Berarti yang benar yang ini, ya. Kemudian nomor 10. Ini dikerjakan dengan self deflection, deformasi yang bernilai tidak nol, ada berapa? Ya, kita lihat dulu, ini termasuk portal tetap atau pergoyang, ya. Karena tidak ada yang megang di arah sini, bukan tumpuan juga, nggak ada tumpuannya, sudah pasti ada pergoyangan, ya. Karena ini eh, beda tinggi, bebannya juga nggak simetris, ya. Berarti cari yang ada deltanya, ya. Udah pasti yang ini, ya. Karena yang lain tidak dikasih delta, ya. Kalau misalnya gue dicoba jawab. Nah, kemudian sekarang persamaan, jumlah persamaan sama dengan yang tadi. Kalau ini cantilever, momen di ujungnya tidak ada persamaan yang muncul. Berarti jumlah persamaannya tinggal dihitung 1, 2, 3. Kali 2, 6 ditambah 1. Yang sininya berarti ada 7. Ya. Nah, karena ini cuma satu yang dibikin 7. Kalau misalnya ada 2, ada 7 bersamaan juga, tapi ininya beda, ya dicek lagi, ya. Karena kebetulan ini yang 7 cuma satu, ya udah pasti ini. Ya. Kalau misalnya pilihannya ditambahkan satu lagi, ya harus diperiksa momennya. Pasti yang nggak ada yang sini, ya. Yang ada yang sini. Untuk menyelesaikan analisa struktur pada model statis tak tentu, menggunakan metode apa, ya? Yang sudah kita bahas tadi, ada metode konsisten deformasi, itu di analisa struktur 1, ada persamaan 3 momen di sekarang, analisa struktur 2, terus ada slope deflection, dan ada cross, ya. Eh, apa Klaperon atau persamaan 3 momen ini sama, ya. Hanya ini pakai nama penemunya, ini pakai istilah nama persamaannya dengan sesuai prosesnya, ada 3 momen, ya. Berarti jawabannya adalah yang semua benar, ya. Kemudian pada model struktur statis tak tentu berikut ini dari metode apa metode analisa struktur statis tak tentu yang bisa digunakan metode apa, ya. Kebetulan nih pilihannya dicarikan bukan yang dari sini, ya, tapi dari yang lain, ya. Berarti ini pilihannya hanya persamaan 3 momen. Ini ini ada slope deflection juga, ya. Tapi dengan slope deflection itu tidak bisa menyelesaikan ini karena slope deflection itu adalah uh, teori turunan setelah kita mengetahui momen primer. Sementara ini jawabannya adalah hanya momen primer. Untuk momen primer mengerjakannya hanya satu-satunya yang bisa adalah bersama 3 momen, ya. Kalau unit load itu buat menghitung deformasi, ya, baik pada struktur statis tertentu ataupun tak tentu, ya, tapi tentunya kalau tak tentu setelah reaksi-reaksinya dapat. Kalau momen area itu dipakai buat menghitung deformasi juga sama, ya. Nah, sekarang soal berikutnya, pada model struktur statis tak tentu berikut, metode apa yang bisa digunakan untuk mencari reaksi dan gaya dalam? Ini kan berarti statistik tentu lagi, ya. Berarti statistik tentu tadi metodenya adalah persamaan 3 momen, slope deflection, ya. Ini ada 2 jawaban. Jadi mau milih D benar, mau milih E juga
benar ya. Nah, kalau yang tiga ini nggak bisa ya. Keseimbangan titik dipakai buat rangka batang, statis tertentu, Cremona juga buat rangka batang, Williot buat mencari deformasi. Ya. Nah, ini adalah portal yang tadi ya. Ini ditahan kiri, ditahan bawah, berarti nggak mungkin ke kiri kanan, nggak mungkin ke atas bawah, berarti dia masuk kategori portal tetap. Ya. Nah, sekarang ini ada dua apa model apakah ini termasuk model portal tetap atau bergoyang? Apa yang pasti ini nggak simetris ya, terus nggak ada tumbuhan di arah horizontal, berarti ini termasuk portal bergoyang. Nah, kalau ini sama ditanya lagi deformasi yang bernilai tidak nol, ya. Berarti di tumpuan jepit pasti nol, jadi apa nggak akan muncul deformasinya. Berarti yang ada rotasi A, rotasi C itu pasti salah ya. Berarti ini pasti salah, ini pasti salah ya. Nah, tinggal pilihannya dua, ini sama ini ya. Nah, ini ada yang nahan ke sini, berarti nggak mungkin bergoyang. Jadi yang benar yang ini ya, rotasi B saja, deltanya nggak ada. Kemudian sekarang ini ya, ini udah jelas bergoyang ya. Bergoyang berarti yang ada deltanya. Jadi cari jawaban yang ada deltanya. Pilihannya ada dua, ini sama ini ya. Tinggal berapa deformasi yang muncul ya. Ini tumpuan jepit, ini pasti deformasinya nol, jadi nggak muncul di persamaan seluruh deflection. Tinggal tiga, satu, dua, tiga, DF sama delta. Berarti yang benar ini ya, yang C. Nah sekarang yang ini simetris ya, kiri kanan, tengah beda tinggi tapi tetap simetris. Kekakuan juga simetris, beban simetris. Berarti dia masuk portal tetap ya. Kemudian soal terakhir, pada model struktur seperti berikut, jika dikerjakan dengan metode slope deflection, merupakan portal bergoyang dengan satu macam delta. Nah, ini sekarang ditanya persamaannya, ya. Persamaan momen CD, ya. MCD, CD itu yang ini, ya. Berarti MCD persamaannya adalah momen primer ditambah EI per L kali 4 rotasi C ditambah 2 rotasi D ditambah akibat ada delta, ya. Nah, sekarang yang nol dicoret. Yang nol dicoret berarti rotasi D dicoret nggak akan muncul. Berarti ini udah jelas salah ya. Karena di sini ada rotasi D-nya ya. Sementara rotasi D sendiri sudah jelas nol. Jadi ini nggak akan muncul di persamaan. Walaupun di secara teori lengkapnya gini sih ya. Lengkapnya gini, tapi nanti yang nol dicoret ya. Berarti tinggal 4 rotasi C dan delta. Ya, berarti jawaban yang A. Sebetulnya sih udah gampang ya ini karena nggak di apa nggak di pilihannya itu mudah gitu ya. Yang udah pasti nol ada dua, jadi udah pasti kepilih ini. Ya. Kalau misalnya nanti ini muncul lagi jawaban yang lain dengan nilai delta yang beda angkanya, nah baru itu mungkin kalian perlu berpikir lagi ya rumusnya. Nah untuk soal sampai dengan UTS sudah ya. Nanti mungkin kita bertahap lagi untuk persiapan UAS yang kuis dengan teori yang baru ya. Sekarang kita buka lagi membahas tugas kali ya. Membahas tugas satu ya. Yang tugas satu yang dengan persamaan tiga momen ya. Ini punya JV masih salah nih. Uh, JV
Belum paham persamaan tiga momennya atau gimana? Padahal kemarin Ibu sampaikan kalau mau dikerjakan langsung ke rumus nggak apa-apa asal benar sih ya. Eh, Akhirnya yang lain yang ngerjakan dengan rumus pun Ibu koreksi dengan nilai maksimal. Yang penting benar daripada mengerjakan dengan persamaan tiga momen tapi nggak paham gitu. Mungkin apa yang bisa dibantu untuk kalau memang ingin memperdalam yang persamaan tiga momennya atau gimana, Jay? Halo, JV? Nggak apa-apa, ini mau dibuka tugasnya, JV? Izin dulu soalnya. Ini kan biasanya kalau tugas privasi ya, tapi kalau untuk pembelajaran berarti Ibu perlu buka juga untuk buat coret-coretannya. Gimana, JV? Bisa dibuka tugasnya? Boleh dibuka maksudnya? Halo, JV? Halo, JV? Bisa dengar suara Ibu? Karena teman-teman lainnya nggak ada yang ngerjakan persamaan tiga momen. Jadi kalau mau kita bahas persamaan tiga momennya, Ibu akan buka tugasnya JV gitu. Karena yang ngerjakan tiga momen kan JV, tapi sayangnya salah gitu. Jadi sekalian mau diperbaiki. Tapi Ibu izin dulu, boleh dibuka tugasnya JV? Boleh, Bu. Boleh. Ya, oke ya. Oke. Ini kita unduh aja dulu ya supaya bisa dicoret-coret. Ini kenapa tampilan kecil ya? Ini ya. Nah, ini kalau digunakan apa persamaan tiga momen berarti kan kita pasang nih balok di karena ini jepit ya. Kalau dia sendi nggak perlu. Kalau dia jepit berarti kan ditambah ini sudah benar sih ya. Cuman ini nggak ada bolpen ya. Berarti bukanya harus pakai aplikasi yang lain. Bentar. Hmm. Hmm. Nah ini ya. Nah ini udah benar ditambah balok di kiri kanannya ya. Kemudian setelah ditambah balok yang dimaksud persamaan tiga momen, ini tiga balok ini dilepas jadi balok sendiri-sendiri gitu. Jadi ini ada balok sendiri OA gitu ya. Kemudian ini ada balok lagi sendiri AB. Kemudian ini ada balok sendiri BO gitu ya. Yang OA sama BO kita bisa abaikan karena toh nggak ada beban di sini ya. Di sini juga nggak ada beban. Yang ada beban kan hanya di sini gitu ya. Kalau ini 100, ini pembagiannya 3 sama 9, berarti di sini kan ada reaksi. Ini dianggap dilepas sebagai balok sendiri-sendiri terus dicari reaksinya. Ya. Berarti di sini kan dapat 3/9 atau 100/3 ya. Berarti di sini sepertiga dari 100, sedangkan di sini dapat 200/3. Ya. Nah, ini harus paham ya, karena lebih dekat tuh reaksinya lebih besar ya. Jadi silang ya, jangan kebalik ya. Nah, setelah ini dapat yang dimaksud persamaan tiga momen itu adalah momen yang ada di apa titik-titik. Berarti kita memakainya persamaan tiga momennya dua kali. Yang pertama adalah
persamaan tiga momen di OAB, ya. Yang kedua adalah persamaan tiga momen di ACO. Kalau ini kiri sama kanan dikasih nama sama O, ya. Ini persamaan tiga momen yang ke satu, ini persamaan tiga momen yang kedua. Persamaan tiga momennya udah bener nih seperti ini, ya. Tapi ini ngambil dua kali. Berarti yang pertama adalah apa? Berarti M M0 ini M0, 2MA, terus ininya bukan MB, berarti oh iya ini MB ya yang kedua benar. Terus nanti yang ketiga lagi ada MA, ada MB dan 0 ya. Tapi kita perlu yang penting itu di sini kan nggak ada nih H0 sama HB karena dia lurus ya. H0 itu adalah beda tinggi dari yang sebelah kiri ke tengah. HB itu beda tinggi yang kanan ke tengah ya, patokannya terhadap yang tengah sih. Berarti kan ini nggak ada nih. Nah, berarti hanya ada ini ya, min 6 A1 kali A1. Ini kayaknya rumusnya masih kurang deh. Harusnya kan ada A2, ada lagi kan, ini ada min 6 A2, 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 terus A2 lagi di sini. Dan I1, I2, L2 gitu. L2 ini ya. Nah, yang dimaksud A1 itu apa? A1 itu adalah luasan bidang momen yang sebelah kiri ini. Apa luasan bidang momen yang di kiri. Berarti di sini nanti A1-nya 0 nih ya. Yang ada hanya A2 ya. Yang ini nggak ada nih. Ya, jadi patokan umumnya ini dulu kita pakai rumusnya ya. Ini kalau mau ini di apalin ini kan satu dua tiga ya. Ini berarti momen yang pertama, ini momen yang kedua, ini momen yang ketiga atau ini yang kanan, ini yang kiri, ini yang tengah gitu deh, terserah ya. Kalau yang A1 A2 ini dari tiga momen tadi ya, tiga momen ini A, A1 itu berarti persamaan tiga momen di balok yang kiri, A2 yang di kanan gitu ya. Berarti ini harusnya ngambilnya kan A2. Nah, dua itu harus digambar nih bidang momennya ya. Berarti momen di tengah berapa? 100/3 kali 6 tuh berarti momen di sini kan 200 kilogram meter. Hitungnya dari 100/3 kali 6 meter ya. Berarti bidang momennya kan gini ya. Ini jaraknya 6 meter, ini 3 meter gitu ya. Ini 6, ini 3. Nah, karena ini harus dihitung A1-nya, kalau menghitung A1 sih gampang, 9 kali 200 dibagi 2 ya, A1-nya itu. Nah, ini coba dilihat. Nah, ini A1-nya. Ini S1-nya dapat dari mana gitu kan, ini disalin aja tapi nggak dihitung gitu ya. Ini A1-nya memang 0, yang di sini 0 harusnya kan A2. A2 harusnya ada datanya ya, tapi Devi nggak gambar sama sekali ini bidang momennya gitu ya. Apa sementara padahal ini tuh harus dihitung supaya memasukkan rumus yang MA sama MB-nya. Nah, jadi kunci utamanya menghitung ini ya. Karena ini ada dua, biasanya dihitung satu-satu nih di sini. Ini berapa? Berarti 6 kali 200 dibagi 2 ya. Ini berarti kan 600 gitu ya. Yang sebelah sini 200 kali 3 dibagi 2 berarti ini 300 ya. Berarti A2-nya nanti ini di kalau ini 0 ya, karena sebelah kiri nggak ada momen nih. Berarti A2-nya adalah 900. Ini berarti A2-nya adalah, ini nggak bisa ditulis. A2-nya 900 ya. Nah, A2 ini
Berarti kan harus cari titik beratnya nih, titik berat ke kiri sama ke kanan. Kalau kepentingan di sini berarti ke kanan dulu, karena dia ada di sisi sebelah kanan. Menghitungnya berarti cari titik beratnya ini. Ini kan di jaraknya udah dibikin gampang nih. Ini 6 meter, berarti di sini kan 2 ya. Ini 2, ini 4. Berarti dari sebelah kanan itu jaraknya 5. Kalau yang ini berarti dari sebelah kanan 2. Berarti kita bisa hitung nih A2-nya. Berarti sama dengan 600 kali 5 ya. Ditambah 300 kali 2 ya. Berarti momen ke arah kanan 600 kali 5 ditambah 300 kali 2 dibagi 900 untuk nyari nilai A2-nya ke arah kanan kan, dibagi tadi tinggal dihitung ini berapa nih. Ini dikecilin dulu aja ini. Berarti 600 kali 5 ditambah 600 dibagi 900. 4, berarti titik beratnya itu 4 nih. Sama dengan 4. Dari arah kanan 4. Berarti kalau digambar titik berat gabungannya itu 900, jaraknya ke kanan 4. Kalau 4 dari kanan berarti 5 dari kiri ya. Misalnya kalau mau dicek dari kiri, berarti 600 kali, kalau mau cek arah kiri benar 4, itu berarti, ini ulang lagi, 600 kali 5, kalau arah ke kiri berarti kali 4, ya. Sama dengan ditambah 300 kali 7 tambah kurung 300 kali 7 ya. Kurung tutup dibagi 900. Berarti 5, berarti benar kan? Jadi ini A2-nya itu 900, titik berat ke arah kanan 4, titik berat ke arah kiri 5 ya. Berarti persamaannya, ini persamaannya udah benar, yang jalur kiri itu yang ini ya. Berarti ini kalau diselesaikan, berarti ini dimasukin si angka-angkanya sebelah kiri. Iya. Cuman mungkin kalau kita menyelesaikan ini sampai selesai, nanti mungkin waktunya nggak cukup ya. Jadi secara global aja, ini persamaan satunya ini anggap aja sudah benar sisi kirinya. JV kan salah sisi kanannya ya. Harusnya ini angka yang pakai yang sebelah kanan. Ini ya. Berarti ini angkanya harusnya dituliskan yang 6 minus 6 kemudian kali 900 kali yang A2 itu tadi 4 ya, dibagi yang duanya berapa? Ininya yang sebelah kanannya 9, 9i ya, ini akan sama semua. Nah, yang seperti ini jadi persamaan satu gitu ya. Nah, persamaan keduanya ambil sisi yang persamaan tiga momen yang sebelah sini ya. Berarti yang kirinya jadi MA, ini udah benar, ini sudah benar ya. Terus 2MB, ini kan harusnya M0 kan maksudnya tadi ya. Nah, ini kan apa I-nya tak terhingga di sini ya. Berarti ini dicoret nih.
ya. Yang muncul kan hanya sisi ini juga nggak muncul sih sebetulnya ya. Ini L2-nya kan nggak muncul, yang muncul hanya yang kiri ya. Yang kiri kan 9 ya. Tapi dia makainya yang AB, berarti yang muncul di sini adalah yang kiri. Oh, yang kiri ini 9 juga ya. Ini berarti 9 MA ini sudah benar, 18 MB ini sudah benar. Nah, yang ini yang muncul adalah A1. Yang A2-nya ini nggak ada. Ini juga nggak ada kan. Tapi A1-nya sama nilainya yang 900. Tapi A-nya A1-nya yang kiri, berarti yang 5. Kalau yang ini yang 4, kalau ini yang 5 ya. Dibagi 9i sama ya. Ya ini kan sebenarnya juga ada i-nya ya. Kalau mau dicoret ya udah ini i-nya dicoret berarti jatuhnya persamaannya yang ini. Nah, ini dimasukkan angkanya gitu ya. Baru dieliminasi dari sini ke sini sehingga dapatlah nilai MA sama MB-nya ya. Mungkin eh, cukup di sini ya penjelasannya. Yang ini kan tinggal memasukkan persamaannya. Nah, kuncinya harusnya JV cek dengan jawaban yang persamaan momen primer ya. Nanti hasil akhirnya harusnya MA ini adalah sebesar P atau 100 ya kali 6 kali 3 kuadrat, yang dikuadratin yang kecil ya, yang jauhnya ya, dibagi 9 kuadrat. Nah, ketemunya berapa? Harus sama jawabannya. Kalau nggak sama, berarti mungkin ada eliminasi yang salah, dicek lagi ya. Yang sebelah sini sama dengan 100 kali 3 kali 6 kuadrat ya. Yang dikuadratin yang 6 kuadrat dibagi 9 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Paham ya, JV ya. Baik, Bu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, yang pakai ini juga sama ya. Prinsipnya sama kayak tadi, hanya ini bidang momennya berarti parabola kan bentuknya kayak gini ya. Di mana momen yang di tengah nilainya berapa nih? Kalau ini Q, yang di tengah itu kalau nggak salah 1/8 Q kuadrat nih ya. Kalau nggak ya dihitung aja deh ya. Kalau ini bebannya 20 berarti kali 9 kan 180 ya. Berarti di sini reaksinya dibagi 2, ini 90, ini 90 ya. Nah, momen yang di tengah tinggal dihitung aja momen yang di sini. Momen yang di tengah berarti kan sama dengan 90 kali 4,5 ya. Jaraknya kan setengah ya, dikurangi 20 kali 4,5 kali 4,5 dibagi 2 ya. Nah, tinggal dihitung berapa momen di lapangan sini ya. Terus rumusnya kalau parabola luasannya berarti kan kita ngitung aja, A ini bisa kepakai sebagai A1 atau sebagai A2 ya. Nanti sebelah kiri dipakai sebagai A2, kalau sebelah kanannya bersama tiga momen yang kedua dipakai yang A2 ya. Hanya berarti sama dengan luasan parabola itu adalah 2/3 alas kali tinggi. Kali ya, ini kalinya kayak gitu, guys. Alasnya berarti 9 meter, tingginya ya nilai momen yang ini tadi. Ya, momen akibat. Ya, nanti itu masukkan di nilai A1 dan A. Ya. Kuncinya, kunci jawabannya, reaksi momennya ini adalah momen primer ya, sebesar
1/12 IL kuadrat. Di 1/12 kali 20 kali 9 kuadrat. Yang di sini juga sama, cuman di sini positif. Nah, paham ya? Oke, paham? Ya, Bu. Bisa paham? Devi mau diperbaiki, boleh kalau mau diperbaiki. Tadi kan sebagian udah Ibu bantu, tinggal diteruskan kunci jawabannya ke sini ya. Nah, beberapa yang salah, ada Wahyu nggak di sini ya? Ada Wahyu? Wahyu ada? Sedang izin, Bu, infonya. Wahyunya nggak ada ya. Ya mungkin yang lain beberapa yang kesalahannya sama dengan Wahyu itu kebalik aja nih nulisnya. Walaupun di gambar bidang momennya benar, mungkin gambar bidang momennya ngambil dari SAP ya. Tapi ini nulisnya kebalik, MAB itu malah 100 kali 3 kali 6 kuadrat gitu. Pokoknya di sini tuh dapatnya malah lebih besar, di sini yang lebih kecil gitu ya. Tapi di gambar bidang momennya udah benar. Nah, karena satu salah, apa yang lainnya yang hampir sama ngerjakannya mungkin kemarin kerjasama ya, tapi nggak perhatian salahnya di mana gitu. Jadi salahnya sama semua. Jadi apa pas di gambar momennya udah benar. Kalau gambar momen ngitungnya udah paham ya, kayak si Wahyu sepertinya udah paham. Jadi kalau nilai momennya ini beda, jadi hitungnya bertahap akibat ini itu ke atas semua dua-duanya. Kalau akibat momen, karena nanti momennya yang besar itu yang di sini, berarti kan jatuhnya searah jarum jam. Ini kan lebih kecil ya. Berarti besar dikurangi yang kecil jatuhnya ikut yang kanan. Kalau yang searah jarum jam, berarti reaksi yang sebelah kiri ke bawah, reaksi yang sebelah kanan ke atas. Berarti nanti reaksi yang di kiri adalah akibat P ke atas, akibat selisih momen ke bawah dikurangi. Yang sebelah kanan dijumlah. Ya. Nah, itu sebagian juga Ibu lihat udah benar menghitung reaksi VA sama VB-nya, terus menghitung besar momen di tengah, ya udah dari kiri ya ada reaksi di A kali 6 meter, kemudian dikurangi momen yang di sini, ini nilai momennya akan masuk. Kalau yang soal nomor 2 lebih gampang, apa reaksinya sih sama karena simetris kan, berarti kan momennya nggak mengakibatkan penjumlahan momen ya, berarti nol momennya, jadi reaksinya ya hanya akibat bandingnya. Tapi kalau bidang momennya beda ya, karena momennya adalah 90 kali 4,5 dikurangin ini, dikurangin lagi dengan Q kali 4,5 kali 4,5 per 2 ya. Jadi nggak akan sama dengan bidang momen kalau ininya sendi-sendi. Karena di sini udah ada yang pasti lebih kecil dari ini harusnya ya. Kan bidang momennya naik nih jadi turun ya. Nah, itu mungkin dari koreksi yang tugas 1 ya. Kemudian untuk tugas 2 ya. Nah, tugas 2 karena di sini yang udah ngerjakan juga baru JV sama Wahyu. Berarti Wahyu nggak ada, jadi izin lagi mau buka tugasnya yang tugas 2 boleh JV? Boleh, Bu. Ya, berarti balik lagi ke sini ya. Nah, penyelesaian sampai cross yang di Excelnya sih udah benar ya. Cuman yang belum adalah menggambar bidang momen sama menggambar bidang gesernya sama bidang aksial. Nah, tapi gambar yang diberikan di tugas 2 itu dari subnya eh, kenapa di pertemuan balok sama kolomnya itu nol semua ya? Ini di jawabannya. Maksudnya jadi kayak
sendirol aja kayak tadi ini jadi kayak keputus-putus. Apa mungkin JV menerapkan yang model ini ya, model kayak rangka batang. Ini diblok dulu portalnya, terus di apa? Di assign, rilis, eh, momennya dinolin gitu. Iya Bu, kayaknya kerilis Bu, Iya, yang di harusnya nggak boleh apa? dirilis kan. Yang di Jadi sendi-sendinya itu. iya, makanya ibu mikir salahnya di mana. Padahal apa eh, prinsipnya kan harusnya ngecek dari momen. Kalau hasil momennya ya otomatis jadi salah pasti hasilnya ya. Jadi rilis Iya tuh Bu. hanya diperbolehkan pada konstruksi rangka batang karena kita mengasumsikan bahwa pertemuan masing-masingnya berupa sendi. Walaupun realisasi konstruksi rangka batang yang di lapangan tuh banyak yang juga nggak sendi ya. Dilihat dari sambungan platnya apa itu dia nggak bisa muter jadi sepertinya jepit ya kalau memang jepit nggak boleh dirilis pada kalau kita menyelesaikannya menggunakan aplikasi SAP 2000 dan dia diposisikan sambungannya bukan sendi sebagai jepit ya berarti kita ngerannya nggak pakai rilis ya nanti di pertemuan apa batang-batangnya itu kalau dia jepit ya berarti akan ada nilai momen ya. Nilai momen itu nanti akan dihitung untuk menghitung jumlah bautnya, jumlah las dan lain-lain di pelajaran detail sambungan. Nanti kalau di pelajaran jembatan mungkin dapat ya. Jadi ini mungkin kesalahannya karena dirilis ya. Kalau dilihat dari perhitungan Excelnya sih udah benar, cuman mungkin yang belum bisa kan karena belum diselesaikan reaksi sama ininya ya, reaksi sama gaya-gaya yang lain ya. Itu oh ini Excel berarti bisa dibuka langsung di Excel. Nah itu JV menghitung reaksinya masih belum paham apa gimana ya? Atau memang kemarin belum sempat menyelesaikan aja sampai ke reaksinya. Jadi kan sampai berhenti di momen aja nih. Kalau di hitungan Excelnya nih ya. Iya Ini Bu, agak sudah belum paham Bu reaksinya Bu. ya berarti harus digambar ya. Karena kuncinya kompetensi teknik untuk apa eh, mencari reaksi, keseimbangan reaksi itu kita harus gambar pribadinya gitu ya. Jadi ini sampai ke hasil selisih momen, ini momen akhirnya di sini ya. Terus sampai ke perhitungan rotasi ini udah benar ya, ini udah sesuai. Nanti kalau dicek sama subnya, karena subnya mungkin tadi masih salah rilis, ini dicek lagi. Nanti kalau sudah benar, harusnya ketemunya benar juga nih, nilainya udah segini ya. Kemarin Ibu udah sempat cek benar. Nah, sekarang menerjemahkan dari momen ke reaksi, itu kita harus bisa menggambar pribadinya, ya. Jadi gambar ini nanti harus ini balik lagi harus cari coretan. Ini ada, ya. Jadi ini harus dibuat apa pribadinya. Ini kan gampang nih simetris ya. Sebetulnya ngitung sisi sebelah kiri aja, ya. Nanti sebelah kanannya kan akan sama. Nah, itu harus dibuat pribadi ini. Nah, terus hasilnya nanti ditulis hasil hasil apa? Hasil momennya ya, nilai momennya di sini nih ya 130 itu Adi, Adi itu yang mana? Ada yang ini. Ini ini 130,62 berarti di sini positif ya. Positif berarti ke sana kan hasilnya. Nilainya 130,612. Ini terus DA positif juga berarti syarat jarum jadinya nilainya 261.
Dua, dua, dua. Nah, di sini kan pasti harus sama ya. Ini ke sini, ini pasti kebalikan ke sini ya. Ini positif, oh, panahnya ke sana ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini ya. Terus yang 669 kan sudah sini. 669 itu ED itu ini ya. Ya ini ya. Positif berarti ke sini. Terus bebannya kan merata nih ya. Hmm, berapa beban kini? Beban kininya berapa ya? 400 ya. Ini bebannya ini kan 400 kilogram per meter. Nah sekarang ini kan nggak ada beban horizontal, cuma momen. Berarti kita mikirnya satu-satu, mau mikirin ini dulu atau ini dulu terserah gitu ya. Nah kalau mau mikirin ini kan berarti nggak ada beban horizontal nih di tengah ini. Berarti cuman benar-benar pengaruh ini aja. Ini kebetulan arahnya sama, sama-sama positif, berarti bisa dijumlah. Berarti kan total ke sana, ya, searah jarum jam. Berarti reaksinya ini ke kiri, ini ke kanan. Besarnya berapa? Ya, tinggal dijumlah aja. Ini ditambah ini dibagi 5. Itu hasilnya ini, ya. Berarti ini sama dengan kalau dihitung rumusnya sama dengan momen AD ditambah momen DA dibagi 5. Ya, ini ke kiri, ini ke kanan. Kalau ini ke kiri nilainya segini berarti masuk ke sini sama. Ya, katakanlah ini dianggap bilangannya adalah X gitu ya. Berarti ini X ke kiri, ini juga X ke kanan, ini juga X. Berarti ini menjadi reaksi horizontal. Ya, reaksi momen di A ini, reaksi horizontal di A itu ini. Tinggal cari reaksi vertikal kan. Reaksi vertikalnya dari sini ya. Ini searah jarum jam, ini juga searah jarum jam. Kalau sama-sama positif berarti kan menjumlah juga ke sana ya. Berarti ini ke bawah, ini ke atas yang akibat momen. Berarti nanti menghasilkan berlawanan jarum jam kan. Ini rumusnya apa? Berarti rumusnya sama dengan DE ditambah ND dibagi 4. Ya. Yang ini juga sama, cuma ini ke atas ya. Terus dari ini ini ke bawah, yang akibat beban ini kan ngaruh juga 400 kali 4. Itu berarti 1.600. Berarti reaksinya ke atas. Dua-duanya dibagi 2. Berarti 400 kali 2. Jadi yang ini 800 gitu kan. Yang ini juga sama ya. Nah, berarti ini ke atas, ini ke bawah. Masuk ke sini dibalik ya, atau ini bisa langsung masuk ke sini. Berarti tergantung besaran mana ini sama ini gitu ya. Berarti nanti ini adalah jawaban dari ini dijumlah, ini tuh menjadi reaksi VA. Berarti VA dapat, X horizontalnya dapat, momen juga ada. Nanti yang sebelah kiri berarti apa ikut yang sebelah sini nanti gabungan ini kiri sama kanan dijumlah masuk ke bawah ya pasti ke atas. Nah seperti itu kalau buat ngitung pribadi ya bisa diteruskan sendiri Cevi Bisa, Bu. kalau Berarti bisa ya. berarti prinsipnya kalau menghitung reaksi horizontal ataupun vertikal cuman momen akhirnya itu ditambahkan bagi jaraknya ya, Bu. Iya, heeh. Kalau momen akhir ditambahkan, kalau arahnya searah ya, kalau berlawanan ya mengurangkan yang pasti jumlahnya nanti jatuhnya besaran yang
mana yang arah dominannya, apa searah, apa berlawanan. Jadi sama kayak menganggap, kalian anggap aja ini itu sebagai balok sendirol dengan beban 400 dan dengan beban momen di ujung-ujungnya. Nah, yang ini juga sama seperti kalian menganggap ini sebagai balok, tapi hadap sana ya, kalau kalian lihatnya ke sini, ini nggak ada beban di atasnya, bebannya hanya momen. Prinsipnya itu aja sih, karena ini itu kompetensi yang penting dibutuhkan, terutama nanti ketika kita pakai apa cross yang ada pergoyangan. Nanti ketika ada pergoyangan kan pasti butuh persamaan pendelnya itu. Nah, persamaan pendel dasarnya juga dari sini. Gitu. Kalau ininya nggak paham, nanti kita nggak bisa menurunkan persamaan pendel. Ya, nah itu ya. Kita masih ada waktu 30 menit. Sekarang mau bahas apa lagi? Mau bahas project kali ya. Boleh, Kalau Bu. project mungkin saya juga belum sempat nyari contoh. Kemarin tuh baru dapat. Intinya sih sebetulnya kalian cari aja apa denah gitu ya, denah bangunan 2 lantai yang yang simple lah nyarinya. Kira-kira kemarin udah sempat download gambar denah. Cuman apa di sini? Udah hilang kali, lupa ibu taruh di mana deh. Nah, kita buka internet aja. Kalian tinggal searching aja sih. Ini dihapusin. Nggak ada penghapusnya. Penghapusnya di mana? Oh, ini. Kalian cari denah 2 lantai, tapi yang sederhana. Mungkin kalau di Google susah ya nyarinya pakai ChatGPT. Kemarin sih udah sempet download sih, cuman lupa tadi gue taruh mana ya. Mungkin ditutup dulu semuanya kali. Tugas project. Hmm. Bukan, ini rangka Batam. Lupa ibu. Mungkin dicari dulu kali ya. Jadi kita cari pakai, Saya sudah ada nyari sih, Bu. Dua, Bu. ya udah ada. Coba mungkin bisa kirim ke itu. Bisa kirim WA. Nanti tinggal Saya, di, saya izin kirim WA ya, Bu. iya. Hmm, udah kirim belum? Oke, kita coba buka. Iya, oke. Ini ya, kan berarti potongannya. Tapi terlalu panjang kali aja.
Nah, mungkin kita ambil yang ini, tapi ini nanti akan gede banget ini apa bebannya, karena di bawahnya kan nggak ada kolom nih ya. Apa kolomnya di atasnya. Kalau misalnya mau dipakai, tapi ini desainnya emang bener nih di bawahnya nggak ada kolomnya ya, ada kolom di tengah. Karena ini potensi besar banget nih di balok sini. Nah, kayaknya waktu ngambil potongan itu pas di ini Bu. Bukaan deh Bu itu. Tapi sebenarnya ada Oke. baloknya sih. Berarti ngambil potongannya pas di sambungannya. Maksud saya ini di bawahnya nggak ada kolom. Berarti pas bukaan ambil portal yang ada di mana? Ini nggak ada denahnya soalnya. Denahnya di mana sih? Harusnya diberikan denahnya dulu ya. Karena dari denahnya kita bisa pakai apa jatuhnya potongannya itu portal mana. Karena mau menjelaskannya di denah soalnya. Ya. Apa ya nanti bertahap aja mungkin ya. Oke, tapi ini cari denahnya dulu. Kalau ini sudah dapat portalnya, dapat gambarannya, artinya portal ini dipotong dari denah yang memang ada balok dan kolom di bawah. Kalau memang ini pas pas di balok dan kolom atas ini persis lurusnya bawahnya nggak ada kolom, ini nanti akan ada potensi besar apa baloknya ini harus sangat kaku nanti ya, karena ini ada beban terpusat besar di sini ya. Nah, beda sama yang ini gitu ya, bebannya kan jatuhnya merata aja. Mungkin kalau toh ada, mungkin ini kolomnya kalau bisa kolom yang praktis ya, mungkin kayak apa parsial, apa dinding parsial, bukan yang berat untuk beban ini karena ini ada balok beban terpusat itu risiko ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk apa untuk denahnya. Terus setelah dapat habis itu kan dapat ukuran-ukurannya nih yang penting ukuran apa tinggi kolomnya ini berapa, kemudian ini bentangnya berapa gitu ya. Terus apa sama ukuran ukuran dimensi dari kolom-kolom ini gitu ya. Ukuran dimensi kolomnya berapa? Misalnya 30 kali 30 atau 40 kali 40 atau berapa gitu ya. Terus ukuran baloknya juga dimensi baloknya ukurannya berapa gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalnya kita mau ngambil ini ukuran baloknya katakanlah misalnya 30 kali 40 misalnya. Terus apa yang atas misalnya ukuran baloknya karena di atap mungkin bebannya lebih kecil, misalnya lebih kecil 30 kali 30 misalnya atau mungkin malah malah 20 kali 30 ya, terserah yang apa pasti disesuaikan dengan kondisi yang ada aja. Terus ini kolomnya mungkin pakai ukuran 40 kali 40. Nah, misalnya seperti ini. Berarti katakanlah disamakanlah kolomnya semua kolom. Nah, ini mungkin harusnya lebih kecil ya. Katakanlah ini misalnya 20 kali 20. Nah, yang ini mau disamakan atau ada ukuran yang kecil terserah. Misalnya asumsikan ini sama ya, berarti yang beda hanya eh, ini aja ya. Berarti kan ada 4 dimensi nih ya. Berarti ada apa penampang satu yang 40-40, ada yang 20-20, ada yang 30-30 dan 30-40. Sekarang yang mau dianggap sebagai satu yang mana? Misalnya mau dianggap sebagai satuan ini 20-20, berarti kalian menghitung I-nya. I kolom, kalau I kolom itu sebetulnya I-nya dua sisi ya. I apa karena dia persegi ini, berarti kan sama aja mau I terhadap ini atau terhadap ini, maka bentuknya persegi ya. Berarti dicari dulu I-nya. I-nya rumusnya adalah
12 BH pangkat 3 ya kalau nggak salah. Nanti cek lagi kalau rumusnya salah. Ini super alas kali tinggi pangkat 3. Nah, dengan 20 ini dihitung berapa sih dimasukkan angkanya. Apa kalau pakai bilangan yang 20, karena yang ukuran paling kecil kan yang ini. Nah, ini dapat berapa bilangannya? Taruhlah ini bilangannya misalnya X gitu ya. Nah, kalian cari I yang lain. Yang I 30 40 berapa? I pasti kan lebih besar nih, 1/12 kali 30 kali 40 pangkat 3. Nah, ini ketemunya berapa bilangannya? Misalnya ini bilangannya Y gitu. Nah, kalau ini X ini dianggap sebagai satuan, berarti ini kan nilainya satu ini, EI gitu. Kalau E-nya material ya, dianggap aja satu satuan semua, kan material beton sama ya. Kalau ini dianggap EI, pakai notasi EI nantinya, berarti yang Y ini berapa EI? Berarti nilainya adalah Y dibagi X kali EI. Berarti berapa kalinya EI? Paham ya? Demikian juga yang baloknya yang lain, apa kolom yang lain gitu. Jadi ukuran kolom yang terkecil itu dijadikan sebagai satuan EI, yang lainnya di atas EI. Atau boleh juga dibalik, misalnya yang besar itu dijadikan EI, nanti ininya lebih kecil dari EI, misalnya setengah EI atau sepertiganya atau apa terserah. Paling gampang sih menjadikan yang. Nah, itu untuk menentukan soal EI-nya, ya. Kalau untuk menentukan bebannya, ya berarti kalau beban di kolom-kolom, dihitung aja total beratnya semuanya, nanti jatuhnya ke beban di bawah, nanti ditambahkan di bawah. Sebetulnya kalau beban di kolom itu nggak terlalu mempengaruhi hitungan dalam apa analisa strukturnya, karena dia kan nggak menimbulkan momen ya, bukan apa nggak berpengaruh di data momen yang diputar untuk nilai crossnya. Jadi nanti jatuhnya ke reaksi aja. Tapi kalau data beratnya balok ya, beratnya balok sama berat kolom yang di tengah ini harus dihitung ya. Apa yang karena ini nanti jatuhnya jadi beban terpusat di sini ya. Nah, kalau balok jadi beban merata ya, merata per meter. Tapi untuk yang plat nanti akan digambar pakai apa denah setelah ada data denahnya ya. Karena beban di balok ini tidak hanya beban dari baloknya sendiri yang jatuhnya per meter lari, ditambah beban dinding ya. Beban dinding berarti kalau ini ada dinding ya berarti seukuran dinding beban apa satuan beban daripada dinding itu biasanya per meter kubik nanti dikalikan tingginya sama dikalikan apa tebalnya dinding apakah setengah bata atau 1 bata gitu ya. Nanti jatuhnya jadi beban per meter lari sepanjang baloknya. Jadi nanti dipisah-pisah ada beban meratap baloknya sendiri per meter panjang, kemudian beban dinding juga per meter panjang, dan beban dari plat. Kalau beban dari plat itu harus tergambar denahnya gitu karena nanti bentuk denahnya akan menentukan dia jatuhnya beban segitiga atau trapesium. Nanti dari segitiga sama trapesium diterjemahkan lagi untuk ke panjangnya sini mau menerjemahkan sebagai luasannya aja yang sama atau dengan asumsi momen maksimumnya yang sama. Nanti kita cari turunan-turunan persamaan lagi. Mungkin apa sementara kita bisa pakai patokan luas aja deh, luas beban yang sama. Jadi trapesium yang sama nanti dibebankan. Kalau beban yang jalur ke portal berikutnya
mungkin nggak usah dihitung ya, nggak apa, karena nanti apa itu kedesain pada saat menghitung balok yang memanjang ke sana sendiri gitu. Jadi kita apa pilih salah satu portal aja yang melintang, ya udah berarti beban yang jalur. Nah, mungkin itu dulu kali ya, apa JV ini dilengkapin dulu lagi gambarnya, dan kalau bisa cari portal yang lebih simpel gitu ya. Kalau ada beban yang ini kan agak susah nanti pada saat ngitung crossnya dan lain-lain apa di penentuan balok sama itu. Kalau bisa cari portal yang nggak ada beban di tengah dulu deh. Kan kita soalnya masih proses pembelajaran. Nanti kalau yang susah-susah gini, ya udah kita udah bisa pakai aplikasi. Nah mungkin sementara itu dulu JV karena denahnya juga belum ada ya, jadi nggak bisa ibu apa nggak bisa melengkapi RS. Siap, Bu. Minggu depan ada denahnya, Bu. Saya Minggu lengkapi depan dulu. kalau nggak ada halangan sih ya ibu masuk. Nah nanti tinggal dilengkapin lagi. Nah itu usahakan cari yang sesimpel mungkin sama cari apa di peraturan pembebanan ya untuk menghitung beban-bebannya nanti sekali. Oke mungkin nanti yang tugas proyek. Oh iya di apa di Neosiakat itu ada kelompok sih. Kemarin tuh ibu mau coba bikin kelompok, tapi kan belum ada yang lapor ya. Jadi nanti kita harus bikin dulu kelompok di sini gitu, supaya nanti pas ngupload tugasnya bisa upload tugas dalam bentuk kelompok gitu kali ya. Ibu kan belum taruh tempatnya ini, jadi nanti harapannya sih ada progres bertahap apa. Jadi tahap awal mungkin memberikan gambar potongan sama Dina, ilustrasi ini nanti baru bertahap lagi, nanti masuk ke apa, setelah jadi model soalnya, nanti baru di run dan seterusnya. Nanti Bu, di izin Japri tanya, Bu. aja kan, iya, kelompoknya atau mau dibikin sekarang mungkin yang sudah ada, Kalau JV. misalnya ada yang pilih sendiri gitu boleh nggak, Bu? Boleh, boleh milih sendiri. Maksudnya Pak Ibu kan, maksudnya sendiri individu gitu, Bu. oh nggak kelompok ya. Kan Eh, sekalian mau pembelajaran diskusi gitu. Jadi setidaknya minimal dua deh, karena tujuannya proyek itu harus apa proyek itu harus dikerjakan oleh kelompok. Jadi kelihatan ada diskusinya gitu ya. Jadi apa hasil diskusinya itu juga nanti dituliskan dalam ini. Ini kan bukan tugas presentasi pribadi. Soalnya tujuannya buat ke sana sih. Apa proyek itu harus kelompok. Ya, minimal dua lah kalau nggak salah. Mungkin bisa dengan Wahyu kan bisa diskusi lewat apa Zoom atau apa pribadi. Minimal dua deh kalau bisa. Ya, siap, siap, Bu. Kemarin sudah sama Wahyu. oke. Jadi mungkin nanti kalau ini berarti kita bikin apa? Nanti masukin ke sini atau ini kalian bisa milih sendiri nggak yang isi atau harus dosennya ya? Saya juga belum nyoba-nyoba untuk tahu apa pembagian kelompoknya aja sih. Misalnya ini terus isiannya di mana? Oh, terus harus diisi sini. Di bawahnya lagi harus diisi ketuanya. Oh, ketuanya nanti harus dipilih. Oh, nggak bisa ya? Ibu nggak bisa kayaknya. Mungkin dari mahasiswa kayaknya. Ini akun ibu nggak nyala. Itu penentuan. Ini nggak muncul. Ya, coba apa kalau bisa udah dibikin kelompoknya sendiri kalau mahasiswa bikin atau kalau enggak ya berarti nanti secara kayak model dulu lagi yang kelompoknya mana sama-sama mengumpulkan tugas yang sama gitu karena nanti kalau itu kelompok tapi nggak ada tugasnya kan nggak bisa ngasih nilai ya sambil nyoba apa
ini apa yang disediakan oleh Sevimani untuk bikin kelompoknya bisa. Kalau dari Ya, yang akun mungkin mahasiswa nggak bisa, Bu. nggak bisa juga. Coba nggak Iya, bisa. nggak bisa. Oh, ya udah berarti saya mesti nanya ke operatornya dulu ini gimana cara. Soalnya itu juga nggak bisa nggak muncul namanya. Oke, baik itu yang penting apa dikonfirmasikan aja nanti mulai Bu buka apa tugas kelompok buat naruh tempatnya ya. Tapi masalahnya ya mungkin nanti nggak akan dinilai di situ hanya progres masukan aja apa soalnya kalau dinilai nanti nggak bisa diperbaiki ya untuk naruh tempatnya. Mungkin nanti akan ada ibu buatkan tempatnya dulu buat apa naruh tugas. Ya mungkin sementara itu ya. Sisa waktu ada 8 menit. Kalau mungkin yang lain ada yang mau nanyakan, ini ada berapa orang sih? Ini di stop dulu kali. Ini rekamannya tadi di mana? Ini kita stop aja ya. Ini kayaknya nanti kepental di akun saya. Tadi harusnya nggak boleh ngerekam di klub.